Harimau ganas ini menggigit leher manusia kera. Hanya memberikan satu gigitan, manusia kera telah kehilangan nyawanya. Melihat harimau berusaha membebaskan tubuhnya, pemimpin manusia kera tidak punya pilihan selain memimpin kelompok dan pergi. Setelah beberapa tahun, kera-kera ini menjadi lebih cerdas. Ketika keluar, mereka membawa tongkat kayu untuk mempertahankan diri. Melihat manusia kera itu berlari cepat ke depan, ternyata ia melihat sekelompok hiena memakan bangkai hewan. Ketika sang kera diam-diam pergi ke hiena, hiena-hiena ini tidak memperhatikan mereka. Saat itu, manusia kera mengangkat tongkat kayu di tangannya, langsung memukul hiena. Manusia kera itu menggunakan tongkat di tangannya, berhasil mengusir hiena dari bangkai. Seekor kera di antara mereka, dengan panik melambaikan tongkat di tangannya, menakut-nakuti hiena hingga panik. Berikan waktu kepada kera di belakang untuk membawa bangkainya pergi. Dia hanya melihat kera itu berjuang untuk mematahkan tulangnya, lalu segera pergi dari sana. Kera yang lain melihat itu dan segera mundur, menunggu sampai para kera pergi. Hiena juga terlihat bingung. Para kera membawa makanan hasil jerih payahnya kembali ke markasnya, berbagi dengan anggota keluarganya. Tepat pada saat itu, seekor kera yang ingin memakan sumsum tulangnya berdiri, menggunakan tulang untuk menabrak pohon. Melihat pemandangan ini, pemimpin kera mengambil batu dan menghancurkannya tulangnya. Setelah dipukul, batu itu pecah, menggores telapak tangan pemimpin kera. Melihat batu-batu tajam tersebut, pemimpin kera berpikir sejenak. Setelah ratusan juta tahun, Homo sapiens membawa senjata yang dipelajari dari manusia kera, mengejar mangsanya dengan cepat. Kijang itu terlatih-tatih dan ingin melarikan diri. Homo sapiens dengan cepat mengejarnya. Kijang yang terluka, pada dasarnya tidak bisa lepas dari kelompok Homo sapiens. Sesaat kemudian, Kijang kehabisan tenaga dan berhenti di depan. Homo sapiens pun berhenti dan perlahan mendekatinya. Saat kelompok 3 Homo sapiens mengepung Kijang, pemimpin mereka adalah orang pertama yang menusuk dadanya dengan tombak. Orang kedua juga mengikuti dari belakang. Lalu datanglah orang ketiga. Kijang ini dibunuh oleh 3 orang ini. Sore harinya, mereka bertiga menyalakan api untuk menyantap daging kijang panggang yang lezat. Suatu hari 3 orang menemukan badak liar. Mereka sangat lapar dan haus, bersiap mengandalkan senjata di tangannya untuk memburu badak di depan. Pemimpin rombongan dengan berani mengambil langkah maju, tancapkan tombak ke tubuh badak. Kemudian dia dirobohkan oleh badak yang marah, langsung pingsan. Kali ini orang-orang yang penakut terus memanggil pemimpinnya. Yang lain mengambil kesempatan itu untuk segera maju dan menyerang badak tersebut. Namun balasan yang mereka terima adalah 2 serangan badak. Seekor badak berbalik dan bergegas menuju pemimpin yang terjatuh. Tiba-tiba sang pemimpin mengertakkan gigi, mencoba berdiri, mengambil tombak dan menyerbu ke arah badak. Leher badak itu ditusuk dengan tombak dan dengan cepat jatuh ke salju. Ketika pemimpinnya keluar dari bawah badak, dia menikam kepala badak tersebut berulang kali untuk melampiaskan amarahnya. Makanan kali ini cukup untuk mereka gunakan selama beberapa bulan. Namun setelah memakan badak, kelompok tersebut kembali mengincar kawanan kijang. Mereka berlari dengan berjalan kaki dan menggiring kijang tersebut ke area tempat orang-orang menyergap mereka terlebih dahulu. Melihat kawanan kijang perlahan mendekat, salah satu dari mereka langsung meniup peluit. Tanggapi rekan satu tim di sisi lain. Melihat waktunya telah tiba, sang pemimpin memegang tombak di tangannya dan melemparkannya ke arah kawanan kijang yang sedang berlari. Yang lain mengikuti. Beberapa saat kemudian, tombak-tombak itu berjatuhan seperti tetesan air hujan dari langit melalui kawanan kijang. Seekor kijang malang langsung terjatuh di atas rumput, menjadi santapan orang banyak.